hadzal kitab masdaruhu Murtadha Az-Zabidi. Ditinjau dari banyaknya kerancuan, maka mustahil ini kitab sumbernya dari Murtadha Az-Zabidi. Itu katanya Habib Abdullah bin Thahir Al-Haddad. Yakni laisa hadzal kitab min khatti Murtadha Az-Zabidi walakinnahu min khatti Hasan Qasim. Lihat itu di halaman 47 itu ta'liqatnya itu. Makana pada 500 halaman aneh ya saya ada Pak Komri. Tuh lah. Ini Gus, saya juga sudah melihat ini halaman 47 ini. Mundur saya. Ngapain? Mohon maaf saudara, ini ada yang tapping. Jangan pakai bahasa planet Gus. Arti nengki bahasa Indonesia pun. Aduh, gula kirim dari kiai bi gula nih, kirim dari kiai. Mari ini ke Pak Kiai agelan kapi. Apa nih Gus? Abu dalam mata ibu cep yang main kiai. Ki mari baca bi gula. Kerja nih kering orang gitu. Kok cak kerja bi kiai. Ya ini Gus, kita lagi ngumpul-ngumpul lewat grup kita ternyata dengan dari mukaddimahnya saja sudah menurut bahasa Indonesianya itu tuh tiba nyeleteng jangan sudah ndak fokus gitu loh Gus. Ini apa lagi? Besok suruh nunggu TB Imam Ibrahim ngapain ini? Kenapa? Bos, besok ditunggu di roomnya TB Imam Ibrahim. Ada remak. Ntar kan nak boy. Suruh ke sini aja. Tidak, Bang. Ya tahu itu. Suruh ke sini. Suruh ke sini. Enggak, suruh ke sini aja, sering diblokir. Iya. Kami tulis itu TB Imam Ibrahim suruh ke Kesasan aja. Jangan suka nantang-nantang nanti kayak sedang itu tadi keok. Saya juga Bang tadi saya masuk di komalnya Ali 123. Yang lucu itu Mahdi Rojai. Ya, nih Mahdi Rojai ini. Uakidu anna bani Alwi hum sadatun min fasli Ahmad ibn Isa al-Muhajir min khilali ibnihi Abdullah al-ma'ruf bi ismi Ubaidillah. Walaqad istaharat sihhatu nasabi sadati bani Alawi min haitsul fiqhi wa ilmi al-ansab wal haqa'iq. Apa ini lagi ini? At-tarikhiyatil mukhtalifatih wa taqariri ulama'in nasabi mundu qurun. Terus inna azama dzikri ahadin abna'ahu Ahmad ibn Isa al-musamma bi Abdillah au Ubaidillah la yunfi wujuduhu wa huna syai'un yaqa'u 'adatun fil 'adid min kutubil ansabil lati jumi'at wa kutibat fil usuril ula. Ini alasannya ini apakah Syekh Mahdi Ar-Rajai itu ini loh, alasan seperti ini itu bisa mengganggu kredibilitas Syekh Mahdi Ar-Rajai sebagai anak sahabat loh. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia mengatakan anna adamah dzikri ahadin
abna'ahu Ahmad ibn Isa al-musamma bi Abdillah atau Ubaidillah la yunfi wujuduhu. Ini artinya bahwasanya tidak adanya penyebutan salah satu anaknya Ahmad bin Isa yang disebut dengan Abdullah dan Ubaidullah itu tidak berarti tidak ada wujudnya. Nah, yang jadi pertanyaan, walakin isbatuhu yahtaju ila bayyinatin, bayyinahnya mana? Takkan pas loco nih ya. Jauh kan lu nih, Kak. Terlalu jauh, Gus. Oke, karena kan sekadinto, tangki. Di dalam perspektif ilmu nasab itu ada begini loh, Kiai. Sebentar ya. Ken, karya Timen. Dalam perspektif ilmu nasab itu ada begini. Wah, barokah bareng Jos. Ini Kak. Neki, kalau menanggapi itu ya, fa'ala sabilil misal, idza dzakartu anna rajulan a'qaba khamsata auladin kama wajadtuhu fil masadir. Ya. Sebagai contoh, apabila saya tidak menyebutkan bahwasanya seorang laki-laki itu memiliki, apabila saya menyebutkan bahwasanya seorang laki-laki itu memiliki 5 orang anak, kama wajadtuhu fil masadir, sebagaimana yang saya temukan di dalam sumber-sumber yang kredibel. Fahadha, maka ini la yamna'u ayyakuna lahum ikhwatun. Ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang 5 itu ikhwatun, ada saudara yang lam yadhkurhumun nasabun, yang tidak pernah disebutkan oleh para ahli nasab. Walakin itsbatuhum yahtaju ila bayyinatin. Tetapi untuk mengisbat mereka sebagai bagian dari saudara yang saya sebutkan 5 orang tadi, itu butuh ila bayyinatin, kepada keterangan. Mana sumbernya? Lebetal boleh ini kah? Mun kada bayyinah. Babeknya mana Hanif Alatos ngocak. Dengan adanya buku ini, saya sudah anggap selesai polemik nasab ini. Ya iya. Dari mana sudut pandangnya itu, Gus, berarti, Gus? Ya makanya. Mecek ya, kita jangan. Sudut pandang dasar pas apalagi pendapat yang mesti disoekan kan harus genap itu, Gus. Iya, artinya begini ya, mau 1000 ulama ataupun 1000 kitab yang dijadikan hujjah, ya, kalau sumber semua itu bermuara kepada satu sumber, yaitu Al-Burqatul Musiqah dan As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, yang tidak diketahui sumbernya dari mana kedua kitab itu, maka cukup dijawab dengan apa? La yahtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Ya, janganlah berhujjah dengan berbagai macam sumber yang ada. Idza kanat, apabila sumber-sumber yang kamu jadikan hujjah itu kulluha, semuanya, tunqalu min aslin wahid, bermuara kepada satu sumber. Tak lober nih kah? Oke. Betul, Gus, betul. Karena apa? Karena semua kitab-kitab nasab di abad ke-9 ke bawah, 10, 11, 12, 13, 14, itu semuanya sumbernya pasti Al-Burqah Al-Musiqah. Tidak ada sumber yang lain. Itu lagi. Memang itu sumbernya. Makanya di kitabnya tadi itu semua sumbernya itu di bawah.
Ya, itu sumbernya bukan di bawah, sumbernya itu setelah abad ke-9 akhir. Artinya setelah Al-Burqatul Musiqah ditulis gitu loh. Gitu. Wong kita tanyakan sebelum abad itu ya Gus. Oh iya. Artinya sebelum abad ke-9 dan ke-8, di mana kitab Al-Burqatul Musiqah dan As-Suluk itu ditulis, yang di dalamnya menyebutkan nama Abdullah ataupun Ubaidillah, sumbernya dari mana? Gitu loh. Dari mimpi kali. Gak ada yang mau menerangkan kecuali Rumah Lapas kan dari mimpi mungkin. Ya kan begitu. Kalau mau bicara ilmiah, ya monggo bicara ilmiah gitu loh. Kalau nggak sanggup bicara ilmiah, diam saja, dengarkan gitu. Oh, betul Gus, betul. Iki leres nih. Abdi niki ajakan nih Gus, ajakan ajakan coba bektona jam 1 iki. Tak turun sebentar. Ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bang Sandi. Ada yang mau ditanyakan ke Gus Hasan? Saya izin menyimak dulu, Bang. Lu Kang Murni ngaji. Murni ngaji nih hari ini. Untuk Kinar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi yang mau Gimana? Ya semakin jelas lah. Mau dilihat dari mana, dari DNA, dari analis rungkat. Masalahnya tidak ada pembanding ya. Ini sekarang posisi RA itu kan itu merasa menjadi ahli nasabah gitu ya. Jadi artinya tidak ada ahli nasabah yang lain gitu. Makanya jadi tidak seimbang gitu. Betul. Jadi kalau nih Gus Hasan ini kita promosikan nanti ke seluruh dunia menjadi ahli nasab. Enggak, saya bukan ahli nasab saya. Ya maksudnya ini sekarang ini kan butuh ahli nasab yang baru-baru ini biar nanti dikirim ke Mesir gitu kan untuk lebih spesialis gitu. Di sana kan ada jurusan ahli nasab juga itu di situ. Ada studi banding lah kita. Boleh patungan lah nanti biayanya kita insya Allah. Jadi demi sebuah kebenaran untuk masa depan untuk anak cucu kita umat Islam di Indonesia. Min. Boleh, itu ide bagus. Kalau Gus Hasan mau. Ya nanti ada Gus Hasan yang lain biar lebih banyak lagi. Sebenarnya banyak, ada 79 kiai. Ada 79 kiai. Cuman tidak semua mereka itu mengerti, banyakan yang gaptek gitu loh. Makanya kadang-kadang sering saya yang menyampaikan apa yang beliau sepakati di YouTube saya, di TikTok ketika saya bernarasi gitu loh. Memang yang lebih penting Gus itu ya memang kita harus liko ya. Kalau di TikTok ibaratnya di koma-koma ini memang membantu, tetapi lebih detailnya nanti kita harus ada multaqah ya. Jadi harus ada majelis yang benar-benar menseriusi ini nanti kita, karena ini terus terang jujur lah gitu ya. Saya juga punya kenalan. Ini sebenarnya begini. Kenapa mereka itu kenapa mereka itu membuat banyak referensi ini para ulama ya. Nah, tujuannya apa?
Kalau pembenaran. bagi saya ini tujuannya adalah untuk menyulitkan kita-kita orang meneliti satu persatu saking banyaknya sumber. Tapi ingat, bukan hanya Kiai Imad yang meneliti, ada 79 ulama yang diperintahkan untuk meneliti. Pasti ketemu satu-satu, tenang aja. Gus, paspornya masih hidup kan Gus Hasan ini? Paspor saya sudah tidak ada. Ya bikinlah itu nanti. Jadi begini Gus. Jadi di Mesir itu kan ada pustaka yang paling besar gitu di dunia ini. Jadi nanti kita kenalkan sama ahli nasab di Mesir gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita promosikan nih, kita sekarang momentum yang lebih baik ini. Karena saya juga ini apa namanya agak ngeri-ngeri sedap karena ada sebuah partai yang sekarang Dewan Suronya itu adalah Ba'lawi gitu ya. Dan itu Iya. yang perlu kita diskusikan itu karena kita harus berbicara secara pribadi lah gitu. Jadi mereka mungkin secara pakai buyutnya gitu dan sekarang mereka juga menyadari gitu dan karena keterbatasan studi mereka juga mereka belum begitu memahami termasuk Ba'lawi itu sendiri gitu. Misalnya pribadi salah seorang Ba'lawi gitu, tapi secara ini dia ilmu nasab ini memang tidak begitu memahami walaupun mungkin di bidang lain dia punya skill gitu kan. Nah, makanya ini perlu beberapa mata dan ini bahayanya bagi kita ketika beliau-beliau ini nanti mungkin saja gitu ya ada orang yang tidak tahu menahu dan soleh gitu ya, tetapi karena reming ini gitu ya, kebenaran ini bukan reming ya, kebenaran ini belum terbuka maka jadi imbasnya kita terus terang ya secara agama gitu bahwa orang yang terbaik itu adalah yang takwa ya, bukan karena nasabnya gitu, bukan ya. Iya. Karena yang maksum itu hanya nabi, walaupun duriannya itu belum tentu kan, masih begitu Gus gitu. Betul. Betul. Itu jangan lupa tap layar. Jadi saya mungkin Hasan. ketemu dengan Gus itu Gus kebetulan. Hasan, Saya punya ponakan di Surabaya gitu ya. Beliau Iya. dinas di sana gitu ya. Dan nanti suatu saat ketika ada kesempatan nanti saya bisa ketemu dengan Gus nih. Kita bisa ngobrol dan tuker-tuker tuker-tuker pemikiran mudah-mudahan ke depan. Ke depan ini kita berpikir ke depan Gus. Kita tidak berpikir ke belakang. Kita berpikir ke depan gitu. Gus Hasan, Gus pesan Gus, Ya. Kajian nasab ini mesti diulang-ulang terus Gus, karena banyak masyarakat yang belum paham. Jadi kalau tidak banyak mengikuti dari awal, kadang kebingungan. Nah, kemarin saya menjelaskan ke ini teman-teman, ke saudara-saudara itu baru ngeh, bahkan kok bingung gitu loh, masih bingung. Saya suruh mengikuti kajian-kajian itu loh. Saya ngikuti tiap hari itu semakin hari semakin jelas. Jadi tidak mustahil kalau Ba'lawi itu dzurriyyah Nabi, sangat mustahil. Dari kajian DNA pun mustahil sekali kalau Ba'lawi ini dzurriyyah. Jadi secara umum